Modulers, apakah kamu tahu investasi obligasi negara seri fixed rate atau FR? Itu loh investasi yang aman, dijamin negara, menguntungkan, dan juga bagi hasil setiap 6 bulan sekali. Yuk kita bahas investasi FR. Hai Modulers, kembali lagi bersama Melvin Mumpuni. Aku, teman-teman Moduit Advisor Partner, akan berbagi mengenai cerita, insights mengenai keuangan dan investasi di channel YouTube Moduit. So, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu dapat informasi yang paling update. Oke? Thank you. Di video kali ini, aku mau cerita mengenai investasi FR dalam 3 bagian. Yang pertama, yuk kita kenalan dulu sama investasi FR. Dan yang kedua, kenapa sih kok investasi FR ini menarik? Dan yang terakhir, belinya di mana nih? Oke? Aku udah siapin timestamp-nya di bawah ini, di bagian deskripsi. Jadi langsung aja, ini ceritanya. Apa yang dimaksud dengan obligasi negara FR? Obligasi pemerintah seri FR atau kita sebutnya itu fixed rate adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun atau lebih. Dengan kupon tetap fixed rate. Keren kan produknya kan? Nah, kasih dulu like-nya dong. Nah, pemerintah Indonesia sebagai penerbit atau kita sebutnya sebagai issuer itu menjamin pengembalian nilai pokok dan kuponnya pada saat jatuh tempo. Nah, penjaminan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Vin, produknya contohnya gimana? Nah ini nih, saya mau jelasin penjelasan produk obligasi negara Republik Indonesia seri FR 0037. Anyway, penjelasan ini bukan saran investasi, tapi sebagai sarana edukasi. Oke, ini tabelnya. Yang nomor 1 itu security name atau nama produk. Contoh, obligasi negara Republik Indonesia seri FR 0037. Yang kedua, itu issuer atau pihak yang menerbitkan. Contoh dalam kasus ini, pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, itu ada ISIN code. ISIN itu singkatan apa? International Securities Identification Number atau nomor identifikasi yang berlaku secara internasional. Nah, nomor ISIN ini nantinya akan digunakan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Oke? Yang keempat, short code atau singkatan produknya apa? Biar gampang ngomongnya. Nah, kalau orang-orang jual biasa ngomongnya FR 0037 gitu. Jadi nanti ada lagi nggak FR seri 0056 gitu. Itu singkatan aja lah ya. Yang kelima itu tipenya atau jenis produknya. Contoh di sini jenisnya adalah surat utang negara atau government bond. Keenam, listing date, itu tanggal berlakunya. Mulai diperdagangannya tanggal berapa? Di sini contohnya 19 Mei 2006. Stock exchange atau pasar modal yang ditunjuk. Ya kalau di Indonesia satu-satunya ya IDX, Indonesian Stocks Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Nah sekarang statusnya seperti apa? Itu ada tulisannya tuh, status. Status surat utangnya apakah aktif, apakah nggak aktif, apakah sudah jatuh tempo dan lain sebagainya. Di sini contohnya aktif. Kemudian nominal adalah jumlah pokok surat utang saat penerbitan. Nah waktu terbit itu tuh utangnya berapa sih? Nah, kalau di sini FR 0037 itu utangnya 2,45 triliun rupiah. Current amount adalah jumlah pokok surat utang saat ini. Nah, saat ini current amount dari FR 0037 adalah sama nih, 2,45 triliun. Mature date atau tanggal jatuh tempo. Contoh 15 September 2026. Ya berarti jadi FR seri 37 ini akan jatuh tempo nanti berapa tahun lagi? Sekarang lebih 2026 kurang 2023, 3 tahun lagi. Interest rate atau discount rate itu adalah bagi hasilnya. Kita sebutnya itu kupon. Itu contohnya per tahun 12% per tahun. Itu sebelum pajak ya. Nah, kupon obligasi ini pajaknya itu 10%. Berikutnya adalah interest type atau jenis bunganya. Ada yang tetap fix dan juga ada yang variable. Nah, berikutnya ada interest frequency atau tanggal pembagian kupon. Ya, ada yang semi-annual. Semi-annual itu artinya per semester, per 6 bulan, atau annual per tahun gitu. Nah, kalau di sini contohnya per 6 bulan. Jadi teman-teman akan dapat kuponnya atau bagi hasilnya itu per 6 bulan sekali. Currency, ya jelas lah. Mata uang yang dipakai apa? Contoh surat utang ini menggunakan mata uang IDR atau Indonesian Rupiah.
Anyway teman-teman, ini informasi selengkapnya sudah aku masukkan ke link berikut ini ya. Itu ada di website atau di artikel websitenya Moduit. Vin, kenapa sih kok produk ini menarik gitu? Menariknya di mana? Nah nih kita bahas. FR itu tuh memberikan keuntungan tuh ada dua jenis. Satu ada kenaikan modal atau capital gain, dan yang kedua ada bagi hasil atau kupon. Ya, kita mulai dari capital gain dulu. Jadi gini, surat utang negara yang serinya FR itu ketika terbit itu posisinya 100% harganya. Tapi sepanjang berjalannya waktu dari tanggal terbit nanti sampai tanggal selesainya, itu ada pergerakan harga teman-teman. Bisa naik lebih dari 100, bisa turun dari 100 dan seterusnya. Nah, coba gini deh. Kalau kita beli di harga 100 dan jual di harga 102% gitu ya, maka keuntungannya adalah 2%. Benar. Tapi kalau kita beli di harga 100% dan kita ternyata jualnya pas lagi di harga 98%, berarti kita ruginya berapa persen? 2%. Naik turunnya itu dipengaruhi oleh apa, Vin? Nah ini dia, ada dua jawaban. Secara teorinya nih ya, kalau suku bunga naik, teorinya harga obligasi akan turun. Dan sebaliknya, ketika suku bunganya turun, harusnya harga obligasi naik. Teorinya gitu. Faktanya gimana? Faktanya, harga itu akan terpengaruh dari orang-orang atau investor yang melakukan beli dan jual, alias supply dan demand. Nah, yang kedua adalah keuntungan bersifat cash flow. Nah, selain kenaikan harga, surat utang negara seri FR itu juga memberikan bagi hasil atau bunga yang kita sebut dengan istilah kupon. Kupon FR nih ya, dibayarkan dalam jumlah yang tetap setiap 6 bulan sekali. Cocoknya untuk apa sih? Satu, untuk pensiunan yang butuh pemasukan rutin. 6 bulan sekali dapat pemasukan, setiap 6 bulan sekali dapat pemasukan, itu cocok gitu. Kedua, cocok juga buat kamu yang punya tagihan rutin. Contoh, ada premi asuransi, atau mungkin cicilan properti, dan lain sebagainya. Gini, biar kebayang ya, kita kasih contoh deh. Misal, kamu punya tagihan premi asuransi sebesar 60 juta rupiah per tahun. Jadi tiap tahun harus bayar premi asuransi 60 juta rupiah. Nah, kemudian ada sebuah produk FR yang memberikan kupon sebesar 6,9% per tahun. Oh iya, pajak kupon FR itu sifatnya final 10%. Berarti keuntungan yang didapat adalah, gini cara ngitungnya, 6,9% dikali 100% kurangi 10%. Nah, kalau 100% kurangi 10% itu berarti 90% kan? Berarti 6,9% dikali 90% sebesar 6,21%. Nah, kalau kamu invest FR ini 1 miliar, maka keuntungan yang kamu dapat adalah 6,21 dikali 1 miliar, yaitu 62 jutaan ya per tahun. Lumayan dong. Siapa sih yang nggak mau asuransi gratis? Coba deh komen. Kamu mau nggak kalau dapat asuransi gratis? Belinya di mana? Nah, kamu bisa beli FR itu di bank, di perusahaan sekuritas, dan juga di platform investasi digital. Nah, salah satunya kamu bisa beli di Moduit. Nah, setelah kamu download aplikasi Moduit di Google Play Store atau juga di App Store, kamu bisa coba lihat bagian obligasi, ya. Nah, supaya lebih mudah lagi, kamu juga bisa ngobrol bareng Wealth Advisor di Moduit atau di Moduit Beyond. Kalau kamu suka video ini, boleh dong di-share supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan untung dari investasi FR. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit Investasi Reksadana, obligasi aman, mudah, dan terpercaya.